Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ngomong-ngomong, teh ini juga sedikit membantu kekuatan jiwa. Cukup bagus untuk menyegarkan pikiran. Jenny tersenyum ringan dan menyesapnya. Dalam hal ini tentu saja tidak bisa menyanyiakannya. Jadi Zoyan meminum beberapa teguk lagi tanpa ragu. Melihat ke atas, ada kaca besar berbentuk setengah lingkaran dari lantai ke langit-langit di depan. Dan tata letak rumah lelang di bawahnya terlihat jelas. Melalui kaca setinggi langit-langit terlihat jelas bahwa rumah lelang berbentuk lingkaran dan terbagi menjadi 4 lantai, dari atas ke bawah, yang kemungkinan merupakan lapisan ruang VIP Tianxi. Dengan luas yang sama di setiap lantai, hanya terdapat beberapa ruang VIP ukuran Tianxi. Sedangkan ruang VIP ukuran kuning di bawahnya hampir ratusan. Kesenjangan antara keduanya sangat besar dan tidak dapat dibandingkan. Di sekeliling tengah gedung berlantai 4 itu terdapat aula lelang besar. Aula tersebut dapat menampung hampir ribuan orang dengan tempat duduk diatur setengah lingkaran di sekeliling panggung lelang. Platform lelang terbuat dari marmer putih bersih, halus dan halus, lembab seperti lemak kambing, dan megah. Seluruh rumah lelang agak gelap dengan cahaya lembut memancar dari mutiara bercahaya yang tertanam di dinding sekitarnya. Menerangi pavilion yang luas menjadi tempat yang dalam dan tenang. Menurut penjelasan Jenny, hal ini untuk melindungi kerahasiaan para tamu. Bagaimanapun persaingan tidak bisa dihindari dalam lelang. Dalam persaingan tidak ada jaminan apakah balas dendam akan terjadi. Jadi lebih baik pengaturan pencahayaannya dirahasiakannya. Selain itu, lingkungan yang gelap lebih kondusif untuk memfokuskan perhatian semua orang pada tahap lelang yang dapat meningkatkan rendering item lelang ke tempat yang tinggi. Jadi membunuh 2 burung dengan 1 batu, itu sudah cukup menunjukkan kekuatan keterampilan bisnis aliansi bisnis. Faktanya, ini semua adalah informasi orang dalam dari aliansi bisnis. Jika bukan karena hubungan Jenny, tidak ada yang akan memberitahu Xiaoyan. Kaca di semua ruang VIP diperhalus secara khusus. Dari dalam, Anda dapat melihat detail halus dari luar, tetapi dari luar ke bagian dalamnya buram. Setelah mempelajari banyak informasi orang dalam, Xiaoyan secara alami tercerahkan dan berbalik untuk tersenyum pada Jenny. Melihat itu, Jenny tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan mereka berdua terdiam beberapa saat. Seorang pria dan seorang wanita sendirian berada di ruang yang sama, dan cahaya merah jambu yang hangat penuh dengan ambiguitas. Di bawah tatapan Xiaoyan, Jenny tampak sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya, wajah aprikotnya memerah dan dia sangat cantik. Pinggang Willownya seperti ular air bergoyang menggoda. Xiaoyan sedikit terganggu, matanya beralih ke leher Giok yang ramping dan anggun. Tapi dia hampir tersedot ke dalam jurang putih susu yang dalam. Pelelangan dimulai sekarang. Suara merdu dan kuat membawa mereka berdua kembali ke dunia nyata. Keduanya saling memandang dan 2 awan merah muncul bersamaan dengan wajah mereka. Begitu dia selesai berbicara, di ruang lelang yang redup, seberkas cahaya terang berbentuk silinder menyelimuti bagian tengah meja lelang, memfokuskan mata semua orang. Kemudian, marmer putih yang mengelilingi panggung lelang menyala dengan cahaya redup yang saling terhubung. Seperti kumpulan kembang api abadi yang muncul, menghiasi seluruh panggung lelang menjadi panggung impian. Kemudian, seorang pria parubaya berdiri di tengah panggung dengan rambut hitam sebau. Sepasang mata hitam yang dalam dan misterius di bawah 2 alis yang ramping. Kulit yang cerah, hidung yang halus, mata yang seterang bintang. Dan dia menggerakkan tangan dan kakinya, membuat dia tampak seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Ditambah dengan gaun putihnya yang dirancang dengan baik, dia berperilaku elegan. Terima kasih atas dukungan dan kepedulian Anda yang tiada henti terhadap rumah lelang Dasyang.
Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan di bawah ini. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi harta karun pembuka lelang ini. Pria parubaya itu sangat pandai memahami psikologi setiap orang. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, dia hanya melambaikan tangannya dan seorang wanita cantik berjalan ke atas panggung sambil memegang barang yang dibungkus sutra merah. Pada saat yang sama, 4 helai semangat juang dengan kekuatan Kaisar Do bintang 6 melonjak ke langit, menopang perisai pelindung di sekitar meja lelang untuk mencegah siapapun tidak dapat menahan diri untuk mencoba merebut harta karun itu. Ini benar-benar bijaksana. Xiaoyan tidak bisa tidak mengaguminya di ruang VIP. Tentu saja, bagaimana manajemen aliansi bisa begitu buruk? Rona merah di wajah Jenny belum juga mereda. Xiaoyan mengangguk dan fokus pada tabel lelang di bawah dan menantikannya. Ini adalah buku keterampilan bertarung tingkat lanjutan yang disebut Tombak Angin dan Guntur. Seperti namanya, buku ini mendapatkan kekuatan angin dan guntur menjadi senjata pelindung yang tidak terkalahkan. Suara nyaring mengamati reaksi di bawah dan mengklik pelan. Dia mengangguk dan tampak cukup puas. Penawaran dimulai untuk 100.000 koin berpola naga. Saat pelelangan dimulai, kerumunan menjadi ramai, tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ini adalah keterampilan bertarung senjata. Meskipun Xiaoqi menggunakan tombak, tetapi keterampilan bertarung Xiaoqi adalah keterampilan bertarung tingkat dunia yang diberikan oleh King Horan. Jadi tombak angin dan guntur tingkat tinggi ini tidak berdampak pada daya tarik Xiaoyan. Tapi bagaimana keterampilan bertarung kelas dunia bisa begitu mudah diperoleh? Masih ada beberapa orang di tim Xiaoyan yang masih ahli dalam keterampilan bertarung tingkat pikiran tingkat tinggi. Dan ini masih merupakan bakat yang dikembangkan oleh aliansi bisnis. Mereka tidak bisa semuanya melatih keterampilan bertarung tingkat dunia. Jadi keterampilan bertarung tingkat pikiran masih sangat penting bagi orang banyak. 120.000. Saya akan menambahkan 20.000 lagi. 180.000. Penawaran terus naik dan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat pikiran terjual seharga 320.000 koin bertanda naga. Harga keterampilan bertarung tingkat lanjut I hampir sampai. Jenny memperkenalkan Xiaoyan dan omong-omong memperkenalkan Xiaoyan pada harga pasar berbagai harta karun. Bagaimanapun Xiaoyan datang ke benua Dodi belum lama ini dan tidak memahami banyak hal dengan baik. Jadi dia hanya mengambil kesempatan untuk menambah pengetahuannya. Item berikutnya adalah tanaman obat kelas 6 sulur 1000 tangan. Harga dasarnya adalah 20.000. 20.000, 5.000. 50.000 sekali. 2 kali. 3 kali. Kesempatan. Kemudian satu demi satu harta karun muncul. Armor bagian dalam binatang ajaib bintang 6 dijual seharga 200.000 koin bertanda naga. Api binatang harimau setan bintang fantasi dijual seharga 120.000 koin naga. Setelah banyak harta karun yang muncul, tapi tidak ada yang dapat menggugah hati Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit, dia sedikit kecewa, dan hanya berharap harta karun terakhir akan mengejutkannya. Yang terbaik masih akan datang. Biasanya harta terbaik adalah untuk yang terakhir. Jadi bersabarlah dan menunggu. 3 item berikut akan menjadi grand final lelang kami. Suara nyaring juru lelang parubaya itu benar-benar menyulut suasana di dalam ruangan, sehingga seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Ribuan pasang mata memandangi 3 benda yang terbungkus rapat dengan sutra merah di panggung pelelangan, dengan nafsu bersinar di mata mereka. Item pertama adalah... Juru lelang dengan sengaja memanjangkan suaranya untuk membangkitkan selera para penawar. Cambuk 1000 hantu tanpa bayangan.
Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia. Juru lelang menekankan nadanya dengan suara wow, sehingga seluruh rumah lelang berada dalam keadaan shock, dan mata panas menonton hampir bisa melelehkan emas menjadi baja. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia adalah harta langka bagi ras atau kekuatan apapun. Karena di benua Kaisar Do hanya ada sedikit keterampilan bertarung tingkat menengah, dan sangat sedikit yang memiliki kekuatan. Le Salong telah mengikuti Jen Pufen selama ribuan tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum diberkahi dengan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Xiuyan lolos dari kematian dan membawa Xiuqi untuk memberikan King Huran perintah iblis darah. Ini juga merupakan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, yang menunjukkan betapa langka dan langkanya keterampilan bertarung pada tingkat ini. Lagi pula, ada perbedaan kualitatif antara keterampilan bertarung tingkat dunia dan keterampilan bertarung tingkat pikiran. Ini memiliki persyaratan yang lebih ketat pada penggunanya, membutuhkan semangat juang yang lebih besar dan kontrol yang lebih tepat. Tentu saja, kekuatannya juga berbeda, jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh keterampilan bertarung tingkat pikiran. Jadi cahaya aneh muncul di mata Xiuyan. Dia memikirkan King Mu'er dan tertarik dengan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini. Xiuyan secara alami melihat kepedulian King Mu'er terhadap Xiuyan. Dan meskipun dia tergerak, dia juga ingin membalasnya. Kebetulan King Mu'er sedang memegang cambuk panjang yang konsisten dengan cambuk 1000 fantasi tanpa bayangan. Jadi kekuatannya harus dikalikan. Terlebih lagi, sebagian kaisar klan iblis, kekuatan King Huran sebagai kaisar Do bintang 6 sulit diyakinkan. Fakta bahwa statusnya di klan iblis belum sepenuhnya diakui adalah bukti terbaik. Karena semakin mampu orang-orang di sekitarnya, semakin besar bantuan mereka kepada King Huran. Bantu King Mu'er memperoleh keterampilan bertarung tingkat menengah kelas 2 ini. Xiuyan mengepakkan tinjunya dan mengambil keputusan. Penawaran dimulai dari 2 juta. Suara juru lelang membuka tirai. 2,5 juta. 3 juta. Segera harganya telah melonjak sejak pembukaannya dan harganya pun meroket. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Xiuyan bersiap untuk menawar. 3,5 juta. Sebuah suara seperti bel perak mengetikkan tangan Xiuyan untuk menekan permata transmisi suara merah. King Mu'er. Xiuyan mengikuti suara itu dan melihat sosok merah cantik yang menonjol di antara kerumunan. Pakaian merah menyala yang menakjubkan dengan sempurna menonjolkan sosok yang cukup besar, dengan bangga melepaskan godaan masa muda. Sabuk ungu diikatkan dengan santai di pinggang kecil yang tidak bisa digenggam. Dan siapa lagi jika bukan King Mu'er? Alis Xiuyan berkerut. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia selalu merasa ada yang salah di hatinya. Karena bersikap begitu menonjol di rumah lelang tanpa menyembunyikan identitasnya. Xiuyan memandang Jenny. Keduanya saling memandang dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Hanya saja, Xiuyan punya firasat. Tapi Jenny punya kekhawatiran yang jelas. King Mu'er, adik perempuan Kaisar Iblis, niatnya terlalu jelas dan dia hanya ingin mendapatkan apa yang dia suka. Namun King Huran adalah Kaisar Iblis yang belum dikenali oleh semua cabang klan Iblis. Dia memiliki banyak lawan dan mereka tidak akan membiarkan King Huran naik ke posisi Kaisar Iblis dengan tenang. Sekarang, kekuatan King Huran merupakan kelemahan yang relatif besar. Dan ini juga merupakan pengukit yang jelas dapat mereka manfaatkan. Apa yang tidak ingin mereka lihat adalah orang-orang King Huran memperoleh keterampilan bertarung tingkat tinggi, sehingga meningkatkan kekuatan King Huran. Dan penampilan King Mu'er yang terkenal hanya dapat mengintensifkan persaingan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia ini, dan bahkan membuatnya mudah untuk jatuh ke dalam perangkap orang lain. Bagaimanapun, King Mu'er terlalu sederhana. Begitu suara permintaan King Mu'er keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tahu identitas King Mu'er dan kata Kaisar Iblis dianggap sebagai topik yang relatif sensitif. Saat ini,
3,8 juta. Sebuah teriakan keluar pada waktu yang tidak tepat. Suara itu datang dari seorang pria parubaya. Chen melihatnya dengan seksama. Pria parubaya itu berpakaian seperti seorang alkemis, dengan sulaman kuali kecil di dadanya. Dan dia adalah alkemis dari istana alkimia. Mata orang ini sipit dan tatapannya menunjukkan rasa arogansi. Ekspresi dinginnya sepertinya tidak berubah sama sekali, hanya karena dia adalah adik perempuan Kaisar Iblis. Bagaimana alkemis dari istana alkimia bisa bersaing dengan King Mu'er untuk mendapatkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia? Xiaoyan sedikit bingung. Sepertinya tidak ada konflik antara istana obat dan King Moran. Alkemis juga perlu meningkatkan kekuatan semangat juang mereka, dan mereka juga perlu petualang untuk menemukan bahan obat tingkat tinggi. Tentu saja bermanfaat untuk memiliki keterampilan ekstra, dan alkemis pada umumnya lebih kaya. Jika adalah hal baik yang mereka sukai, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Jenny menjelaskan, para alkemis dari istana alkimia selalu memiliki harga diri yang tinggi dan umumnya tidak mudah mengkhianati kekuatan lain. Namun hal baik tentang orang sombong adalah mereka tidak mau repot-repot mempermainkannya. Memperhatikan perkembangan situasi, Xiaoyan mengangguk. Sebagai seorang alkemis, dia juga iri dengan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa lega. Selama itu bukan perebutan kekuasaan, namun King Mu'er terus menaikkan harganya. 4.200.000. Alkemis parubaya tidak berniat melepaskannya. 4,5 juta. King Mu'er bertekad untuk tidak menyerah. Wajah alkemis parubaya mulai terlihat sedikit jelek. Meskipun alkemis adalah profesi yang relatif kaya, bahan obat langka bermutu tinggi sangat berharga, dan resep terbaik harganya setinggi langit. Dan sulit untuk mengontrol proses pemurnian, karena masih ada kemungkinan kegagalan. Meskipun keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia sangat menggiurkan, namun keterampilan tersebut tidak mengizinkan seseorang menginvestasikan terlalu banyak kekayaan. Bagi para alkemis, keterampilan bertarung jauh kurang menarik dibandingkan resep dan kuali obat. Jadi alkemis parubaya itu mendengus dingin dan tidak menawar lagi. 4,5 juta sekali. 4,5 juta 2 kali. Lanjut suara juru lelang dan mata King Mu'er melonjak penuh harap. Bagaimanapun tujuan King Mu'er kali ini lebih jelas. Dia hanya ingin melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuknya di pelelangan. Jadi dia membawa semua uang pribadinya. Meskipun King Mu'er biasanya sangat menyayangi King Mu'er dan tabungannya masih cukup besar. King Mu'er bahkan menyeret beberapa tetua dari klannya yang pernah tinggal di kota Jushi. Para tetua ini selalu sangat mencintai King Mu'er dan mereka telah mengumpulkan kekayaan selama puluhan ribu tahun. Jadi mereka memiliki banyak uang. Bahkan beberapa orang masih bisa mendapatkannya bersama-sama. Karena yang penting King Mu'er sangat membutuhkan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini. Lagi pula, tidak banyak orang yang menggunakan cambuk sebagai senjata dan keterampilan bertarung tingkat lanjut bahkan lebih jarang lagi. Keterampilan bertarung King Mu'er saat ini hanya tingkat pikiran tingkat tinggi. Jadi dia pasti akan mendapatkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia dan cambuk 1000 hantu tanpa bayangan. 4,5 juta. Saat juru lelang menghitung mundur, harapan mendalam di mata King Mu'er siap untuk keluar. Hampir berubah menjadi kenyataan. Xiaoyan dan Jenny di ruang VIP saling memandang dan tersenyum. Tepat pada semua orang hendak melepaskannya, sebuah suara dingin terdengar samar. 4,6 juta. Semua orang di rumah lelang menarik nafas, mengetahui bahwa itu adalah saudara perempuan Kaisar Iblis, dan juga dengan sengaja menunggu sampai momen terakhir. Ketika harapan akan menjadi kenyataan untuk menginjaknya, begitu tepat sasaran, itu pertunjukan yang bagus. Mengikuti suara itu, mereka melihat seorang pria berjubah hitam dengan kulit sangat pucat di tangannya yang terbuka dan usia yang tidak dapat dibedakan duduk barisan depan.
Seolah merasakan fokus perhatian semua orang, pria itu perlahan menoleh dan melihat ke arah King Muer. Saat dia berbalik ke samping, cahaya redup melintasi wajah di bawah jubah hitam. Bibirnya tipis berwarna merah, seolah-olah dilapisi lapisan darah. Tatapan dari mata sipitnya sedingin dan menakutkan seperti ular berbisa. Keseluruhannya ibarat gunung es yang tidak pernah mencair selama ribuan tahun, seolah tidak ada sinar matahari di dunia yang dapat menghangatkannya. Xiaoyan dan Jenny terkejut. Apa yang seharusnya terjadi telah tiba. Aura orang ini memiliki ras iblis, tapi Xiaoyan tidak tahu ras spesifiknya. Namun mendengarkan nada penawarannya dan melihat ekspresinya, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa dia pasti tidak mendukung King Horan. Melihat harapan untuk mendapatkan tangannya tiba-tiba hancur, King Muer menggigit giginya dengan keras dan dipenuhi amarah. Dia tumbuh dengan kunci emas di keluarganya dan tidak ada yang pernah dengan sengaja mengincarnya seperti ini. 5 juta. Jika Anda memiliki kemampuan, ikutilah. King Muer sedikit kehilangan akal. Dadanya naik turun dan amarah yang tak terkendali membara di dadanya. Tidak bagus. Ekspresi Xiaoyan dan Jenny sangat berubah. Meskipun keterampilan bertarung tingkat dunia sangat berharga, umumnya bernilai sekitar 4,5 juta tidak keterlaluan. Tapi 5 juta sebenar-benar terlalu banyak. Apalagi King Muer punya uang sebanyak itu. Sebelum dia bisa menghentikannya, suara samar pria berjubah hitam terdengar lagi, sepertinya meyakinkan King Muer. Nona King sangat berani, saya mengaguminya. Tapi saya akan menambahkan 100.000 menjadi 5.100.000. Bagaimana Nona King? Sebaiknya Anda menaikkan harganya. Saya sangat menantikannya. Saya rasa kenaikan Nona King lagi ini tidak akan lebih dari 500.000. Kata pria tua itu dengan nada menghina. Bagaimanapun sebagai saudara perempuan Raja Iblis, dia tidak pernah diejek seperti ini sebelumnya. Sehingga kewarasan King Muer perlahan-lahan meledak. Yang mulia, nada Anda sangat keras. Saya tidak tahu kekuatan macam apa yang Anda miliki, tetapi Anda sangat sombong. Ketua di samping King Muer berteriak dengan marah, mencoba mencari tahu latar belakang pihak lain. Saya sudah lama mendengar bahwa saudara perempuan Kaisar Iblis secantik bunga, dan tindakannya berani dan murah hati. Hari ini tampaknya tidak sebaik rumor setelah bertemu dengannya. Dan bertemu dengannya tidak sebaik bagus untuk menjadi terkenal. Sayang sekali. Dia berjubah hitam memiliki nada arogan, semakin membuat King Muer kesal, karena sama sekali mengabaikan beberapa tetua mereka. Namun perkelahian dilarang keras di rumah lelang. Ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh semua pihak. Dan sejauh ini belum ada yang berani melanggarnya. Justru karena itulah pria berjubah hitam tidak merasa khawatir. Namun kata-kata yang ringan dan menghina itu menjengkelkan. Dan provokasi yang jelas ini membuat marah King Muer. Dan amarah wanita tertua King Muer benar-benar meledak. Beraninya Anda meremehkan saya. Saya menawarkan 6 juta. Mari kita lihat bagaimana Anda mengikutinya. King Muer sangat marah sehingga dia benar-benar lupa berapa banyak uang yang dia miliki dan nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung ini. Sekarang King Muer hanya ingin melampiaskan amarahnya, dan hanya ini yang ada di pikiran saat ini. Seorang tetua berbaju merah yang mengikuti dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. Nona, wajahnya penuh kecemasan, tapi sayang sekali dia terlambat berlangkah. Sudah berakhir. Xiaoyan menghela nafas dan merosot di kursi. Jelas sekali bahwa ini adalah jebakan. Namun pihak lain sangat pintar dan sepertinya memahami karakter King Muer dengan sangat baik. Dan membimbing King Muer untuk melompat selangkah demi selangkah. Nona King memang pahlawan di kalangan perempuan. Saya rela rendah diri. Benda ini milik Nona King. Kalau tebakan saya benar, Nona King bertekad untuk mendapatkan benda ini kan? Sayang sekali, kerja keras Nona King mungkin sia-sia. Meskipun mereka sudah menyerah, mengapa pria berbaju hitam masih merasa kasihan pada King Muer? Semua orang bingung, tetapi Xiaoyan dan Jenny sepenuhnya mengerti, dan wajah mereka menjadi pucat.
Karena berada di rumah lelang tidak peduli betapa marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mata Soyen menembus kaca tebal bersinar dengan cahaya kehancuran, seolah dia ingin membekukan momen ini. Jika ada kesempatan bertemu orang ini, dia akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang Soyen diliputi amarah, tetapi begitu pria berjubah hitam selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap juru lelang dengan kepala tangan. Saya curiga seseorang menawar dengan jahat. Saya ingin tahu apakah dia meminta modal verifikasi. Saya percaya pada kredibilitas rumah lelang. Semua orang di sini tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi situasi hari ini agak istimewa. Saudara perempuan Kaisar Iblis, saya tidak tahu apakah bank Anda berani memverifikasi modalnya untuk meyakinkan. Tentu saja, saya juga percaya bahwa sebagai saudara perempuan Kaisar Iblis, dia harus memiliki dana sebesar ini. Itu tidak masalah untuk memberi Anda keadilan dan membuat saya yakin. Pria berjubah hitam menghentikan hampir semua alasan dan berkata sambil mencibir. Masalah ini menyangkut citra Raja Iblis di benak setiap orang. Tuan muda, jika ini dibiarkan berhasil, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra Kaisar Iblis King Horan, menyebabkan kekacauan di hati klan Iblis, dan sangat merugikan klan Iblis Darah. Tapi harus saya akui bahwa pria berjubah hitam itu memiliki lidah yang tajam, sehingga semua orang gempar. Jenny menghela nafas, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Demi reputasi rumah lelang, ibu kota hanya dapat diverifikasi saat itu juga. Jenny memandang Soyen dengan canggung, menggambarkan antara perasaan dan karir. Dengan banyak emosi di hatinya. Rumah lelang memiliki aturan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai. Jika tidak, ini akan dianggap sebagai penawaran yang berbahaya dan gangguan yang disengaja terhadap lelang. Dan denda yang berat akan dikenakan. Sejauh ini belum ada yang berani melanggarnya. Apakah ini akan menjadi yang pertama hari ini? Wajah juru lelang di atas panggung berubah drastis. Ini adalah saudara perempuan Raja Iblis di depannya. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, kemungkinan besar akan terjadi konflik antara dua kekuatan besar. Namun jika tidak diverifikasi, akan sulit meyakinkan masyarakat dan kredibilitas balai lelang juga akan hancur. Baik kiri maupun kanan, itu jauh dari konsekuensi yang mampu ditanggung oleh juru lelang. Jadi pada saat ini, keringat dingin mengucur dari punggungnya setetes demi setetes, dan juru lelang ragu-ragu mengambil tindakan. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, dia melihat pria berjubah hitam memasang jebakan untuk King Mu'er selangkah demi selangkah, dan kemudian segera meminta verifikasi modal. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa King Mu'er mungkin tidak dapat menghasilkan 6 juta sekarang. Segera, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua mata menonton terfokus pada panggung. Seperti ribuan pedang tajam yang menusuk. Juru lelang merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es. Wajahnya seperti tanah, dan hatinya berjuang keras. Pada saat ini batu permata memancar, suara di meja lelang berasal dari suara lega juru lelang. Peritsa! Juru lelang menghela nafas lega. Dengan wanita itu yang mengambil keputusan, dia tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Melangkah ke depan, juru lelang mempakaikan tangan King Mu'er dan memandangnya dengan memohon. Ini dibatasi oleh aturan dan tanggung jawab. Mohon maafkan saya, Nona King. Dan jangan mempermalukan saya. Wajah King Mu'er tiba-tiba menjadi pucat, dan kulitnya menjadi sedikit merah karena malu dan marah. Ada air mata kristal di matanya yang semurni kaca, berkelap-kelip seperti bintang, bergoyang dan bergerak, membuatnya tampak menawan. Kalau bukan karena bibir merahnya yang sedikit mengerucut di gigi-giginya dengan keras kepala, saya khawatir air matanya akan pecah. Beberapa tetua menjaga King Mu'er tidak berdaya. Mereka membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas. Aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang didasarkan pada dana yang tersedia di lokasi dan tidak mengizinkan pengisian ulang selanjutnya. King Mu'er baru saja berkomunikasi dengan beberapa tetua. Setelah menghitung uang beberapa orang, jumlah totalnya hanya 5,2 juta.
Sekarang harganya sebenarnya 6 juta, selisih 800.000. King Mu'er kemarahan menyihir kecil telah menyebabkan masalah besar. Dan dia tidak tahu apa dia harus lakukan sekarang. Apakah hari ini adalah hari di mana klan iblis darah akan dipermalukan dan citra mereka akan sangat rusak? Beberapa orang sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi pemandangan itu menjadi hening, seperti kegelapan menjelang fajar, dan suasananya sama menindasnya seperti awan gelap di langit, membuat orang terengah-engah. Dahi King Mu'er meneteskan keringat dingin dan wajahnya pucat. Dia merasa menyesal atas kesengajaannya, tapi dia tidak punya pilihan lain saat dia hendak pamer. Kemudian, serangkaian langkah kaki yang cepat memecah kesunyian. Tidakkah menurut Anda itu hanya sejumlah kecil uang yang tidak mampu dibeli oleh saudari Kaisar Iblis yang bermartabat? Apa tujuan Anda bersikap begitu sulit dan tertutup? Sosok itu bertanya dengan nada dingin. Pembohong kecil? Orang menoleh dan Suyin berpakaian hitam muncul di depannya, dan dia merasa bahagia. Karena kedatangan Suyin membuat King Mu'er merasa lebih nyaman. Sepertinya dia merasa aman dengan kehadiran Suyin. King Mu'er tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi indera keenam seorang wanita masih membuat King Mu'er tersenyum. Suang Huo, juara dari uji coba, dikatakan bahwa dia bahkan tidak menginginkan hadiah untuk tempat pertama. Ternyata Suang Huo dan Raja Iblis sangat dekat. Semua orang terkejut. Mungkinkah penampilan Anda hanya untuk menggunakan kata-kata Anda? Atau untuk mengalihkan perhatian untuk menyelamatkan Nona King? Dia berjubah hitam sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Xiaoyan, dan kata-katanya tepat sasaran, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat Xiaoyan, dia menarik kembali ke King Mu'er. Orang ini memiliki lidah yang tajam dan fasih. Dia sama sekali bukan orang biasa. Hanya saja dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas dan tidak mengetahui identitas spesifiknya. Kejadian ini pasti disengaja. Sebuah pesan masuk di benak Xiaoyan, jadi Xiaoyan segera mengangguk. Sepertinya tidak mungkin jika dia tidak memiliki cukup dana untuk meyakinkan semua orang dari ini. Bukankah kita semua ingin melihat apakah kami memiliki cukup dana? Kita semua memiliki dana. Belum lagi saudara perempuan Kaisar Iblis yang sangat emas. Xiaoyan menunjukkan cincin di tangannya dan sebuah kartu emas ungu muncul di dalamnya tangan juru lelang. Sebaiknya Anda memeriksanya. Nada suara Xiaoyan penuh percaya diri. Kartu itu menunjukkan pendapatan dari cairan Qingling dan pil energi darah selama periode ini, yaitu sekitar lebih dari 6 juta. Faktanya, sebagai ramuan yang diproduksi secara massal di seluruh benua Dodi, komisinya jauh lebih dari 6 juta. Tapi karena penataan rumah Xio, berbagai pengaturan yang tepat untuk relokasi klan Xio di masa depan, dan persiapannya Langtian, dan Xiaoyan tidak memiliki banyak sisa bahan obat, dan biaya lain dalam jumlah besar yang telah disiapkan Xiaoyan. Jika Nona Ruking tidak keberatan, keterampilan bertarung tingkat dunia ini harus dianggap sebagai hadiah kecil untuk saudara perempuan Kaisar Iblis. Di depan semua orang, Xiaoyan tidak bisa kehilangan wajah klan Iblis Darah dan orang lain untuk mengumpulkan uang di depan umum, dan kemudian menebusnya sendiri. Cara terbaik adalah dengan menghabiskan 6 juta sekaligus yang tidak hanya dapat meringankan pengepungan King Mu'er, tetapi juga mencegah King Mu'er mengungkapkan rahasianya dan dituduh melakukan penawaran jahat, serta melindungi reputasi klan Iblis Darah. Dengan satu kata, Xiaoyan memblokir kata-kata yang ingin diucapkan pria berjubah hitam itu, dan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Jenny berdiri di samping dan menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia paling tahu berapa banyak uang yang ada di kartu Xiaoyan. Xiaoyan telah melemparkan pandangan bertanya padanya sebelumnya di ruang VIP. Dia tahu bahwa Xiaoyan akan maju untuk menyelamatkan King Mu'er. Jadi dia hanya mengangguk ke Xiaoyan dan menyampaikan pesan tersebut. Segera, Yinbo meminta juru lelang untuk memverifikasi kartu Xiaoyan. Namun kemunculan Xiaoyan membawa harapan bagi semua orang.
sehingga beberapa tetua memandang Xiuyan dengan mata dipenuhi rasa terima kasih yang tiada tara. Ketika King Huran mencoba yang terbaik untuk membantu Xiuyan, banyak anggota klan mengkritiknya dan berpikir itu tidak sepadan. Sekarang Xiuyan pertama kali memberikan hadiah untuk memurnikan pil Qi darah dan kemudian membersihkan wajah Mu'er. Jadi, beberapa tetua merasa sedikit malu karena harapan King Mu'er untuk Xiuyan menjadi kenyataan, dan dia berseri-seri dengan gembira. Belum lagi betapa manisnya hatinya, ketergantungannya pada Xiuyan semakin kuat. Saat ini, di dalam hati King Mu'er sepertinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.